فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وذريته وأهل بيته من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى رأي المبشرين والمحدثين وشيخنا في الدين سيدنا ومربين كيف من علي أن المؤمنون ورسوله وأخوه وجمع شيخه ومشايخه ثم إلى جدنا وبيوتنا هاجي يا بن هاجي بن هاجي الهاجي ورسوله وفره ثم إلى رسول الوارث عندك أيضا من جميع الجنحار ثم إلى رسول وجميع شيخنا ومشايخ شيخنا ومعد التقوى ورسولهم وفرهم وجمع شيخنا ومشايخنا ومشارك العلم وغربها وخصوصا صاحب المقدمة حضرمية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن يا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر باقات الأضرمي ورسوله وفرهم ثم إلى رسول صاحب من حج القويم الشيخ حبتنا بن عباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي ورسوله وفرهم وجمع شيخه لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وأولادنا وتلاميذنا والحاضرين في هذا المسجد بركاتهم وأسرارهم وأنوارنا وهذه في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala madhab Imam Syafi'iyah wa qad sabaqna al-mas'alata fi man yajibu al-jum'ah ya, duluan kita sudah membahas tentang orang-orang yang wajib Jumat. Malam pagi ini kita membahas pasal tentang syarat-syarat sahnya Jumat yang tambahannya. Faslun lil jum'ati syurutun zawaid. Lil jum'ati syurutun yang pertama waktu zuhri. Syarat sahnya Jum'ah yaitu jatuhnya di waktu zuhur. Waktu zuhur yakinan au dhannan. Kalau yakin kita tahu masuk waktunya zuhur, kalau kita enggak tahu dengan ijtihad yang hasilnya sangkaan. Dan di waktu zuhur ini pula harus kita yakin dapatnya mengerjakan sholat Jumat dengan 2 khutbahnya dan 2 rakaat Jumat. Kalau ragu-ragu apakah ini cukup untuk kita kerjakan Jumat di waktu yang tersisa dari waktu zuhur, jangan mengerjakan Jumat. Kalau memang tidak cukup waktunya, ya. Maka di sini fala tuqda al-jum'atu, ya kan, maka tidak dikodokkan waktu Jumat. Tidak ada kalau kita tidak mengerjakan Jumat jangan dikodoin. Tidak mengkodokkan Jumat. Falau dhaqal waktu ahramu bidzuhri. Seandainya waktu itu sempit,
tidak cukup untuk kita mengerjakan 2 khutbah dengan 2 rakaat Jumat, jangan sholat Jumat. Rata-rata berapa menit? 15 menit. 2 khutbah dikasih waktu 15 menit. Terkadang ada yang lewat dari 15 menit. Terkadang itu yang lewat dari 15 menit itu kalau nggak pakai teks kebablasan, keenakan kayak dengan ceramah. Makanya kudu dibedain sebenarnya antara ceramah dengan khutbah. Khutbah dengan teks supaya nggak kelewat kemana-mana dan terbatas, dan pembahasan itu nggak keluar kemana-mana. Tuh, pakai teks ya. Dikasih waktu 15 menit dengan sholatnya berapa menit jadi? 10 menit ada sholat? Ya 10 menit, sholat 10 menit, berarti waktu yang dibutuhkan 25 menit. Ternyata waktu zuhur itu kurang dari 20 menit. Ya, kira-kira kenapa kok bisa ini jamaah di sini? Karena nunggu 1 orang nih. Warga di sini cuma ada 40. Ternyata 1 pergi, pulangnya jam berapa dia? Ya kan, kayaknya ngomongnya masih sebentar. Ya, tungguin tuh Pak. Tungguin sampai bener dia balik. Jangan sholat Jumat dulu. Hitung bener nih, kalau memang penduduknya di sini persis 40. Makanya jangan kemana-mana nih kalau memang lagi mau Jumat, keluar lagi. Ya, 1 orang keluar, balik-baliknya ternyata zuhur yang tersisa tinggal 20 menit. Kalau kita mengerjakan rukunnya doang sih dapat, ya kan, nggak pakai mau idhohnya, nggak pakai nasihatnya, nggak pakai, yang penting rukunnya aja, ya kan. Jadwal siapa ini yang khutbah? Si fulan, jangan panjang-panjang, rukunnya aja. Kita udah mepet ini 20 menit lagi, ya kan, waktu zuhur habis, beres 5 menit, ame sholatnya jadi. Sah Jumatnya, sah. Tuh. Tapi kalau ternyata waktu yang tersisa cuma 20 menit ini, dia bilang mah cukup, ternyata khutbah lama, ya sudah. Ya kan? Khutbah dapat. Ya kan? Tapi sholatnya kagak dapat nih. Ya kan? Waduh, ini tinggal berapa menit lagi, abongan sholat ya lama lagi baik. Ya kan? Di sini kalau seandainya falau dzaqal waktu ahramu bidzuri, maka dia takbiratul ihram dengan sholat zuhur, kagak pakai Jumat lagi. Udah kalau mepet banget ini, ini waktu Jumat tinggal 5 menit ini, ya kan. Tuh, udah nggak pakai apa, nggak pakai Jumatan dah, kita zuhur aja, ya nggak apa-apa zuhur, jangan maksain Jumat, ya jangan maksain Jumat, ya karena memang waktunya udah mepet. Karena harus sholat Jumat itu ada di waktu zuhur full. Ya, kalau kurang udah zuhur aja, nggak pakai Jumat, ya kan. Makanya besok jangan mana-mana, kalau memang udah waktunya Jumat jangan pergi, ya kan kerja. Ya, ini kan kadang-kadang yang memaksakan ketika di perumahan itu, ya kan, mengerjakan Jumat, tahu-tahu warganya nggak ada. Ya kan, yang Jumatan siapa? Orang luar. Iya kan, orang luar. Tuh. Penduduknya yang wajib mendirikan Jumat itu penduduk aslinya. Ya, ini penduduk aslinya nggak ada. Ya kan? Tuh. Iya. Coba semuanya pada kerja. Pagi kerja, ya kan. Kan bisa kita Jumatan kalau tanggal merah. Tanggal merah, ya kan, pas banget tanggal merah hari Jumat, pasti ramai itu masjid itu, ya kan. Iya. Ya, di sini syarat yang pertama waktu zuhur. Waktu zuhur itu adalah waktu Jumat.
Ya, jangan kemudian artinya kalau di sini disebutkan waktu zuhur juga waktu Jumat, ya kan berarti qobliyah Jum'ah juga ada, ba'diyah Jum'ah juga ada, sama dengan zuhur 4, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, ba'diyah qobliyah Jum'ah juga 4 sama. Ya. Yang kedua, antuqama fi khuttati baladin aw qaryatin. Ini dia yang harus dicerna, Pak. Ya kan? Jadi satu Jumat didirikan Jumat itu dalam satu kampung satu Jumat. Antuqama fi khuttatil balad, satu kampung. Mau di sini kek, mau di sini kek, kalau ini batas kampung, ujung sini, ujung sini. Apakah memang harus dengan masjid? Dulu kan memang nggak pernah ada masjid. Ketika kampung ini kita buat, emang masjid duluan? Kampung duluan, iya kan? Kampung duluan. Nah sekarang untuk kita bisa mendirikan Jumat, ya kan? Dimanapun yang penting bisa kita kumpul banyak orang di situ. Oh tanah ono aja no agak luas no, ayo kita diriin Jumat di sana, monggo diriin itu Jumat, nggak apa-apa. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan ju'ilal ardu masjidan, ya kan, ju'ilal ard masjidan, jadikan itu bumi Allah itu artinya masjid tempat kita sujud, bukan kemudian setiap tanah itu masjid. Bukan, artinya sah untuk kita sujud di situ. Tempat kita sholat, tempat kita bersujud sah. Jadikan bumi Allah itu masjid tempat kita sujud. Jangan bingung. Sholat di mana ini ya? Jadilah. Ya kan? Lah itu di tanah. Ya kan? Iya. Jangan kemudian ada pembahasan, jangan kemudian bahwa semua bumi Allah itu masjid, bukan. Iya. Tempat untuk bersujud dimanapun, yang penting di situ di bumi Allah sujud, sholat. Ya, tuh jadi Jumat itu yang awalnya memang nggak ada masjid, dimanapun kita bisa ngumpul, tempat bisa luas, dirikan itu Jumat. Kemudian kesepakatan warga, yuk ini tanah siapa? Ya, ini tanah siapa? Kalau memang kita mau wakafin, beli dah sama fulan, ini punyanya. Beli patungan untuk kita wakafkan masjid. Jadi masjid. Kesepakatannya Jumat di situ, ya sudah Jumat di situ. Ya, ini juga awalnya ini kagak ada masjid ini. Awalnya apa? Mulai kecil masjid ini. Ya kan? Awalnya kan kecil, namun jadi besar karena memang kebutuhannya banyak. Jamaah bisa nampung banyak. Tuh. Ya, fi baladin aw qaryatin, ya kan, walau binawi qasab. Walaupun dengan kayu doang. Ya, jadi nggak harus Jumat awal itu nggak harus di masjid dulu, memang kagak ada sekarang. Dengan kesepakatan yang kita bangun masjid jame, ya kan, untuk bisa khusyuk kita sholat, nggak kepanasan, ya, sholat bisa khusyuk, adem, nyaman, ya kan. Jangan komplain, ini masjid kayak panas banget, nyumbang kagak, komplain iya. Ya, kalau pengen nyaman pakai AC Pak, ayo patungan, ya beli AC, gitu kan ya. Iya, patungan. Ayo siapa yang berani beliin AC standing sini biar adem, nyaman. Ya kan? Nah iya. Tuh. Kayak di masjid mana? Di masjid Pekayon di At-Taqwa itu. Jadi warganya kan komplain. Ini kalah banyak ini, Pak. Setiap kalah banyak, bener. Iya, penuh. Saya ngisi itu pertama kali ngisi saya kaget. Penuh ini. Semasjid itu penuh. Ya. Jamaahnya. Ya kan? Padahal itu di pinggir jalan, nggak kelihatan warganya. Tuh di At-Taqwa yang dekat Kober, At-Taqwa itu pinggir jalan, iya depan Kober itu, tuh. Dilihat warganya emang nggak ada karena pinggir jalan persis.
Ya, tapi jamaahnya penuh. Udah ya, komplain. Sekarang ayo jangan komplain mulu kok, iya kan? Kalau pengen nyaman, ayo bikin ada ya, saya satu AC. Tuh saya satu AC. Ada AC-nya nyaman ya. Tuh, selesai taklim subuh hari Sabtu sarapan. Siapa yang mau sedekah sarapan pagi? Ya kan? Tuh, donasiin. Ayo, ini ada pengajian setiap subuh ada pengajian. Siapa yang mau sedekah nih untuk sarapan subuh? Ya. Ada itu saya, si fulan. Sarapan bukan sarapan ringan, bukan nasi uduk, bukan. Iya, ya kan kadang kemarin ada guramenya, bukan main. Ini bukan sarapan ini, Wak. Makanan berat ini ya. Pagi-pagi ya. Ya. Antuqama fi hittatil balad aw qaryah. Ya. Adapun umpamanya ini warga, satu kampung ini kagak ada masjidnya. Cuma ada musholahnya doang. Iya kan? Kemudian di sini ada masjid dan dia Jumatan, ini beda nggak apa-apa dia bikin di situ, walaupun beda kampung, ya kan? Kemudian ini warga ketika memang ingin mendirikan Jumat, kita belum ada masjid, biasa orang sini mah musholah doang, ikut ke sono yuk, nggak apa-apa ngikut ke sono, ya. Tapi nanti kalau memang ini kampung sudah dibangun masjid, nggak apa-apa sholat Jumat di sini. Karena memang tuntutannya satu kampung satu. Jangan satu kampung dua, kadang-kadang tiga. Ya, tuh. Ada satu kampung juga banyak. Di ujung harapan udah, ya kan, menjalar itu ya kan. Ya, satu kampung almarhum al-maghfur lah. Ya kan, segitu hebatnya menyatukan itu kan. Yang akhirnya mah kagak diindahkan dengan warga, ya kan? Perjuangannya orang tua kita dulu untuk mempersatukan Masjid At-Taqwa itu belakangan dibangun. Yang duluan adalah Masjid Al-Baqiyatus Sholihah di Pesantren Putri, yang kedua di Kiai Mugni, gurunya dan mertuanya. Jumatan dulu gantian. Tuh orang yang punya ilmu, enggak kemudian emosionalnya lah, ayo Jumatan sini, gua juga masjid, iya kan? Kalau bilang no, Nur Ali makan murid gua, nggak bakal bisa ngomong dia, ngomong apa juga? Di An-Nur ini masjid, ini Al-Baqiyatus Sholihah juga masjid. Jarak itu kayaknya mah ada 1 kiloan mak dari An-Nur, nggak sampai 800 kayaknya. 800 meter, nggak sampai sekilo. Gantian itu, Jumat pertama Baqiyatus Sholihah, Jumat kedua di An-Nur, gantian. Tuh Jumatan gantian. Coba kalau sekarang, ya kan, mau masing-masing itu udah, ya kan. Akhirnya dibangunlah di tengah-tengah, dibangun di tengah-tengah Masjid At-Taqwa. Akhirnya ini Masjid Ghairu Jami' ditambahin Ghairu Jami'. Yang An-Nur pun ditambahkan Ghairu Jami'. Itu untuk membedakan yang dipakai Jumat dengan yang tidak. Tuh, akhirnya ini enggak Jumatan, ini enggak Jumatan, yang dipakai Jumatan di At-Taqwa. Itu orang yang punya ilmu. Harusnya yang teriak-teriak itu ingin Jumatan di An-Nur duluan. Ya, warganya enggak teriak dia, tapi kok yang pada pendatang di perumahan pada bangun masjid pada Jumatan. Jauh ini loh Pak, apalagi kalau dari Candrabaga. Kebayang nggak dari Candrabaga seujung harapan, itu jauh loh. Jauh itu. Itu kuat At-Taqwa. Karena tujuannya juga memang itu satu kampung untuk mempersatukan, nggak pecah. Gampang nyatuinnya ketika kita berada di masjid. Hari Jumat nyatu semuanya, dari Sasakaji Unong, dari mana? Dari Nurul Huda, dan di sana disatukan dengan musola. Makanya lebih bergengsi ketua musola Mak, ketimbang RT RW yang mau di sana. Ya kan? Tapi duitnya kagak. Ya kan? Jangan ketemuan bergengsi ketua musola duitnya banyak, kagak. Ya kan? Yang disebutkan ketika tahlil bukan RT RW, bukan. Yang saya hormati ketua musola, gagah.
ya kan, RT RW lewat. Karena urusannya kalau tahlil kan malam, urusannya ubudiyah, ya kan, ubudiyah yang terikat dengan musola, yang disebut ya ketua musola, ketua yayasan pun sama, ya kan, ketika pagi, ya acara pagi dan acara pendidikan itu akan disebutkan ketua yayasan, tapi ketika tahlil disebutannya ketua DMA, ya kan, Dewan Masjid At-Taqwa. Ya, terhormat ketua Dewan Masjid At-Taqwa, bukan ketua yayasan lagi. Ya, jadi harus dipilah-pilih, ya kan. Ya, tuh. Makanya jangan sekarang kita belajar ini kan buat sendiri, Pak. Kita belajar ini buat diri kita sendiri, nanti kita tinggal milih mana masjid yang memang cocok, yang pas dan yang sah untuk kita sholat Jumat. Milih udah, kudu pinter, Pak. Jangan main ikut-ikutan. Oh, sono yuk. Jangan. Ya kan? Tuh, ini kampung satu. Masjid yang sah di sini. Karena ini masjid paling tua nih. Ya kan? Di sini. Itu. Makanya kudu pinter-pinter, jangan kemudian sono ada gue deket sono aja. Jangan. Ya. Kalau ke sono deket di kampung orang pomanya nih, di sini ada, ternyata warganya cuma 40. Ya kan, kemudian Bapak deketan di sono. Ya kan, di kampung sebelah lebih dekat. Lah ini kurang. Ya. Kurang, jangan pindah ke sono. Ya. Lah ini kurang, ke sini, jangan ke sono. Walaupun yang ke sono lebih dekat. Jangan. Ya, tuh, ini kan deketan ono. Ini mah jauh. Tapi motor ada. Ini kan ribet ya. Jauh. Wah, dulu mah jalan kaki, Pak, kita jauh. Dari pesantren Putri jalan kaki, banyak yang jalan kaki. Zaman dulu kan kendaraan nggak ada, ya kan. Saya jadi tawarin sama orang tua, naik Dip, nggak, mauan jalan. Banyak yang jalan soalnya, nyantai sampai ke masjid, ya kan. Kalau sekarang mah enakan naik motor ya kan, iri kita, ya. Akhirnya bawa motor, ya kan. Ini yang kedua, antuqama fi khittati baladin aw qaryatin. Pokoknya satu kampung satu Jumat. Ya, jangan sampai dua kampung, satu kampung dua Jumat, kan 3 Jumat, 4 Jumat. Yang sah yang mana? Tuh, ini kan yang masalah. Ya kan? Yang sah yang mana? Yang takbirnya duluan, Pak. Yang takbirnya duluan, yang sah. Sekarang ini kalau Jumat ini penuh nggak nih? Penuh banget. Sebenarnya mah kalau mau dirapetin maka nggak penuh ini, Pak. Lah, renggang banget. Satu orang satu sejadah. Ayo dah. Pada pengen lebar-lebaran kayak punya lapak kedek dewek. Iya kan, berdiri pakai sejadah dewek, lebar. Kayak punya lapak dia itu sejadah. Ya, jangan, Pak. Ya. Tuh, rapetin. Dirapetin. Kadang-kadang kalau kita rapetin ini kuat 2, 3 orang masuk. Kalau kita rapetin. Nah iya. Makanya kadang-kadang cuma ya rapetin, ayo rapetin barisannya. Omongan imam doang. Iya kan? Kita yang rapetin. Selalu setiap rakaat kita ngerapetin, kita luruskan shaf. Bangun dari sujud, rapiin lagi kita. Koreksi diri sendiri, koreksi. Biar selalu rapi. Ya kan? Kadang-kadang mah bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia mau ada di belakang shaf nih. Anteng aja. Ini orang gimana kagak ngelihat kalau dia ada di belakang shaf ini mah. Ya kan? Kagak rapi, kagak lurus. Anteng aja. Maju lagi buat ngerapiin terus setiap rakaat. Ya, karena ketika kita bangun dari sujud udah berubah itu. Posisi pasti lurusin lagi. Ya, lurusin lagi. Kemudian yang ketiga, alla yasbiquha wa la yuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Ini nih, sering terjadi. Jangan keduluan dan jangan berbarengan Jum'atun oleh Jumat. Kalau kita ingin mendirikan Jumat, jangan sampai ada barengannya, atau jangan sampai kebarengan, atau jangan sampai keduluan. Duh, keduluan oleh Jumat. Udah Jumat. Iya kan? Yang ini enggak sah.
Yang belakangan enggak sah karena syaratnya alla yasbiquha, tidak keduluan, wala yuqarinaha, tidak berbarengan Jumatun oleh Jumat. Berarti kalau udah keduluan enggak sah, berarti kita belakangan nih. Ya kan? Kemudian wala yuqarinaha, dan juga bareng banget. Jangan berbarengan oleh Jumat yang lain, dua-duanya batal, Pak. Kalau berbarengan persis, dua-duanya batal nih. Kalau keduluan, yang duluan yang sah, yang belakangan itu enggak sah. Dari mana patokannya? Takbiratul ihram ya. Mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihramnya imam, bukan makmum. Allahu Akbar, udah. Kalau kita duluan, yang lain enggak sah. Mengucapkan Allahu duluan. Ya, terus ketua KDKM mesen, Khatib, ya kan, jangan lama-lama ya, biar kita duluan, tuh, ya kan, biar kita Jumatnya dulu. Masjid Ono juga begitu sama, jangan lama-lama ya, biar kita duluan. Ayo dah, main duluan, ya kan, tahu-tahu takbirnya sama bareng, ya, ayo, ya kan. Kemudian kalau begitu akhirnya, ya kan. Catatan malaikat ini kita dicatat udah Jumat atau belum nih? Ya. Kalau begitu kita udah Jumat belum nih? Jangan sampai ntar, wah gue Jumatan. Ya kan, ternyata ente nggak pernah Jumat karena di kampung itu selalu Jumat 2 kagak ada yang sah. Kok bisa takbirnya bareng? Ya, berarti nggak sah. Kalau Jumatnya kagak sah, duhurnya kagak kan? Udah pede banget, ya kan? Udah Jumat, ya tuh. Makanya di sini disebutkan wal ihtiyatu liman shalla bi baladin ta'addadat fihi li hajatin wa lam ya'lam sabqa, ya kan, Jum'atahu, ya kan. Oh, lam sabqa Jum'atihi, enggak tahu dia mana yang duluan. Bagi orang yang sholat di satu kampung ta'addadatil Jum'ah, yang mana Jumatnya itu lebih dari satu. Ta'addadatil Jum'ah fihi li hajatin, ya kan, karena kebutuhan. Kalau memang kebutuhan, ya karena kebutuhan, walam ya'lam sabqa, enggak ada yang tahu mana yang duluan. Ya, enggak ada yang tahu mana yang duluan. Ya, apa yang ihtiyatnya, jaga-jaganya ayyu'idaha, mengulang sholat Jumat dengan duhur. Tuh. Ya, jaga-jaga, siapa tahu Jumat saya hari ini enggak sah. Ya, sholat zuhur, ihtiyatnya yang sholat zuhur. Ya, tuh. Karena ada yang mengatakan baik itu li hajah atau enggak ada hajah, enggak boleh kita mendirikan Jumat di satu kampung, harus satu enggak boleh dua. Urujan min khilaf mana'at ta'addada. Itu ya. Mengeluarkan perbedaan pendapat yang melarang, ulama yang melarang untuk mendirikan Jumat dua dalam satu kampung, walau lihajatin, walaupun untuk kebutuhan, nggak boleh. Gimana? Iya, ini kudu pinter-pinter. Ya, walaupun samping rumah ini ada, tapi saya warga mana nih? Nah sekarang paling enaknya, menurut Syafi'i begini nih, menurut mazhab Syafi'i begini, ya, jadi satu kampung itu satu Jumat. Kalau memang ada dua, mau nggak mau yang takbir duluan yang sah, ya, yang sah. Kemudian kita nyari di masjid lain, atau memang ini masjid yang lama, ono masjid yang baru, ya. Kalau memang ini masjid yang lama ini takbirnya belakangan, ternyata yang sah yang dulu, masjid yang pertama, masjid yang baru yang duluan, berarti ono yang sah. Ini nggak sah. Tapi yang masjid lama ini bisa ada yang mensahkan karena ini masjid didirikan duluan.
Imam Malik mengatakan yang didirikan duluan itu yang sah, bukan pakai takbir. Ya, nah tinggal milih dah. Kalau menurut Imam Syafi'i yang takbirnya duluan yang sah, ya. Kalau menurut Imam Malik yang masjid dibangunnya duluan itu yang sah. Nah berarti kalau Bapak sekarang sudah paham, mendingan sholat di sini, yang masjid didirikan duluan. Kalaupun menurut mazhab Syafi'iyah kagak sah karena takbirnya belakangan, ada Imam Malik yang backup. Ya, coba kalau yang masjid yang duluan dibangun, yang belakangan dibangun, ternyata takbirnya belakangan. Siapa yang mau backup? Ya kan? Siapa? Kalau masih di sini yang duluan dibangun itu yang sah menurut Imam Malik, aman. Oh, aman kita mau sholat di sini, yang backup Imam Malik. Ya kan? Walaupun takbirnya belakangan juga menurut Imam Syafi'i kagak sah. Ya, menurut Imam Malik sah. Masjid yang baru. Ya kan? Siapa yang mau backup? Kalau takbirnya belakangan, dia nggak sah. Ya kan? Yang backup nggak ada, duhurnya kagak, Jumat kagak, duhur kagak. Ya kan? Sayang. Ya kan? Tiap Jumat ternyata gua nggak pernah sholat duhur. Ya kan? Pede banget sholat Jumat. Ya kan? Ternyata sholat Jumatnya kagak sah. Ya ribut dah. Kalau sekarang mau hidup nggak apa-apa. Jangan sampai tadi malaikat nyentilin ya. Lu nggak pernah sholat Jumat lu. Lah sholat duluan lo berangkat ya kan? Jam 10 udah berangkat. Ada jam 10 berangkat sini? Ada. Jam 10 nyampe. Kadang-kadang masih ada jam, kalau di Takwa masih ada jam 9, setengah 10 tuh ada aki-aki, ada satu dianterin sama anaknya. Yang dianterin sama anak yang perempuan. Naik motor datang. Ini merebut lagi pada bersih-bersih ya kan, dia udah datang. Ya, setengah 10 udah nyampe. Top banget ini ya kan. Itu ontaknya dapatnya kayak apa itu ya? Yang duluan datang aja belum ada orang dapat ontak, apalagi belum ada sama sekali ini mak, iya kan? Iya. Allah yasbiquha wa la yuqarinaha jum'atun fitil kalbalat awil qarya illa li usril ijtima'. Ini ada kalau di dalam mazhab Syafi'i, boleh kita ta'addudul jum'ah tapi dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya ini biqadril hajah, Pak. Umpamanya Masjid Ar-Ridwan ini dulu besar enggak? Awal-awal dibangun ini kecil, ya. Kemudian makin banyak ini warga, makin banyak yang biasanya sholat Jumat di sini, akhirnya keluar sampai karena nggak nampung, ya, nggak nampung dan pembangunan juga belum diperluas lagi. Bikin dah di sana ada tanah luas, kita bikin di sono. Li usril ijtima' dan juga karena tidak muatnya. Ya jamaah. Tapi ketika ada pembangunan baru, ya kan, diperluas ini masjid dan sudah bisa menampung lagi, cukup yang udah jangan Jumatan lagi. Ngumpul lagi. Ini kan kagak. Kayak zaman Covid kemarin. Ya kan? Covid kemarin ya kan, takutlah macam-macam ya kan. Tuh, akhirnya di Jumatan. Nah, kalau udah selesai udah nyatu lagi. Itu kan kebutuhannya kemarin gara-gara Covid, itu kebutuhannya untuk mendirikan Jumat. Nah sekarang Covid nggak ada. Ya sekarang mah udah, emang kemarin juga bukan Covid, ada di Covidin. Jual obat. Nah, setuju Pak? Setuju. Emang di Covidin. Benar. Lah iyalah. Tuh, iya, jualan obat. Ya, kita transaksi obat itu kayak transaksi benda apa namanya? Barang haram, narkoba. Ya kan, waktu orang tua saya itu nyari obat Gamaras itu jam 12 malam perjanjian kita di mana, di Cikarang. Ya kan, satu ini 9 juta. Satu nih kecil banget. Janjian jam 12 malam di mana? Di Cikarang, di parkiran. Ya, setelah terima duit barang, udah dia pulang. Bukan main tuh. Iya. Nggak lama ya dapat berita pada ditangkepin itu, jual yang apa? Ya kan, dijualin dengan harga 9 juta ya kan.
Saya dapetin pertama itu di daerah Bintaro. Ada seorang anak ingin ngobatin, ya kan, buat orang tuanya itu obat, beli 9 juta. Ya kan, setiap hari itu butuh 9 obat, 9 setiap hari. Ya kan, berarti kita satu hari ini dapat, besoknya kita nyari lagi tuh buat besok. Ya nyari, ya, dapat di sana. Ternyata orang anaknya itu udah beli obat, belum sampai dipakai udah meninggal. Apa kita dapat, akhirnya kita beli, alhamdulillah cuma dikasih 5 juta. Ya, hitung-hitungan buat nolong lah 5 juta, ya kan, satu 5 juta, bawa dah. Besok itu nyari lagi, dapat kabar Cikarang, kita beli ke Cikarang. Jam berapa janjian? Jam 12 malam. Udah coba itu. Ya, iya. Iya, sekarang ada Covid. Pemerintah pun nggak mau ngakui kalau sekarang itu udah nggak ada, terbebas dari Covid, malah mau dibikin baru lagi. Ya, duit juga, ya kan. Illa li usril ijtima, kecuali ada kesulitan di dalam mengumpulkan. Pada ribut nih, warga di sini mau warga ono ngumpul agak bisa, ya kan, ribut mulu, ya kan, nggak ada damai-damai ya. Li usril ijtima. Kalau di sini mah nggak keren ya. Kalau anak-anak muda, ya kan, itu biasanya kan ribut sampai sekolah, STM, budut, ya kan, tuh ribut, ya kan. Lah kalau di sana mah pakai musola mah, warga musola At-Taqwa ribut sampai warga musola Al-Makmur, ya kan, pakai musola, ya kan, dia kan pakai musola. Warga mana ini? Warga musola ini mah, ya kan, ributnya, ya kan, tuh. Ya kalau sekolah mah udah biasa, ini musola, warga musola Al-Makmur sama warga musola Ar-Barkah ribut, iya kan, tuh pakai musola lagi disebut warga musola, ya kan, ya. Di kita doang sana pakai gituan, ya kan. Kalau di kampung lain mah ini RT ini mau RT ono ribut, tuh kita pakai musola, ya, warga musola biasa warga Al-Makmur tuh, Ustaz Asis Al-Makmur, ya kan, yang dipanggil yang terkenalnya Bombay. Ya, Bombay sama Kampung Irian sama Kampung Bombay ributnya di mana? Di At-Taqwa. Yang rame di At-Taqwa. Semalam ada keributan di At-Taqwa. Deh, nggak taunya yang ribut siapa? Yang ribut warga Kampung Irian, Ar-Rahmah sama Al-Makmur. Ketemu di tengah-tengah di At-Taqwa. Yang rame warga At-Taqwa ribut. Karena janjian di tengah-tengah, ngumpul tengah-tengah. Kadang-kadang pakai WA, ayo kita kumpul depan masjid. Terus mana At-Taqwa? Telah terjadi tawuran, ya kan, depan masjid At-Taqwa. Orang nganggapnya itu yang warga At-Taqwa yang ribut. Lah itu. Ya, yang jadi bisa banget itu, niat banget itu menjelek-jelekin kita akhirnya. Iya. Ribut di depan gerbang lagi. Karena security nggak berani, ya kan, nggak berani nengah, kagak berani. Ya kan, saya ribut kan, ya kan. Kelewangnya udah panjang-panjang banget, ya kan, gila itu. Illa li usril ijtima. Ini pun kalau memang sulit untuk berkumpul, biqadril hajah, kalau memang sudah damai, sudah Jumatan satu, jangan pakai ada 2 lagi. Setelah Covid selesai, udah kumpul lagi. Ini kan kagak lanjut, ya kan, ada terus jilid 2, jilid 3. Terus jadi netep akhirnya itu Jumat di musola, bukan di masjid, di musola. Iya, itu. Ya, akhirnya yang tujuan utama, ya kan, tidak tersurat dan tidak tersirat ketika satu kampung itu satu Jumat kan untuk bersatu. Ya, tidak ada catatan untuk kita bersatu, itu nggak ada. Tapi ketika satu kampung itu satu Jumat, lah kita bisa nyatu, satu kampung bisa bersatu di mana? Di hari Jumat, di masjid yang satu. Tapi kalau nanti di sini ada, ayo kita ngumpul, kita mau tergantung ketua kita. Ayo, lah ketua musola kagak ngajak, ya kagak, ya kan? Tapi kalau satu, ya sudah, gampang ngumpulnya, ngomongnya juga gampang, nggak pakai ngundang lagi. Emang di hari Jumat kita ngumpul bareng. Ya kan, satu kampung ngumpul, ya, karena kan kita menjunjung almarhum menjunjung tinggi persatuan, di mana di situ ada persatuan, gua ada di situ,
ya kan? Tuh, gua ada di situ walaupun partainya anjing dulu tuh. Yang mana kalau di situ ada menjunjung persatuan, gua ada di situ. Ya kan? Tuh, walaupun partainya gitu sampai itu kasar itu. Artinya mendahulukan yang namanya persatu. Kalau kita kan sekarang Islam udah pecah. Iya. Ya kan? Pecah. Ya, coba kalau kita nyatu. Ya kan? Ketika kita nyatu sama-sama semuanya, ya kan? Ya, semuanya sama, satu suara semuanya. Tinggal kita pilih siapa yang cocok mau jadi presiden ini. Iya kan? Nah iya. Ya, dulu kan emang partai ketiga. Pokoknya yang Islam banget. Kalau yang Islam remeng-remeng, yang kuning nomor 2. Iya kan? Kalau yang kagak bisa, ya kan? Yang 3. Iya kan? Nomor 2 yang remeng-remeng, ya kan? Tuh. Iya. Kalau yang Islamnya kuat banget, nomor 1, ya kan? Tuh. Iya kan? Ka'bah. Iya. Kalau sekarang udah pecah, udah ya. Sekarang ayo, yang dituntut kita nyatu, jangan diketawain kita mah. Kita diketawain ini, ya kan, sama non muslim, ya kan, non muslim aja nyatu, kita kagak nyatu, ya kan. Diketawain kita, ya kan. Makanya kalah mulu. Ya, itu dia. Ini baru 3, ini pembahasan 3, dan ini 3 ini terjadi di kampung kita. Yang 2 dan syarat yang kedua dan syarat yang ketiga sudah beberapa kampung banyak itu masjid. Ya, makanya kalau memang jaga-jaga kita Pak, ihtiyat supaya Jumatnya kita itu dibilang nggak sah tapi kita zuhur. Kayak di Rawabelong sampai sekarang Pak. Di Rawabelong itu sampai sekarang kalau habis Jumat dia mengerjakan zuhur. Karena banyak masjid di situ yang mengerjakan Jumat. Setelah Jumatan dia bangun lagi untuk sholat duhur. Jaga-jaga siapa tahu Jumatnya nggak sah. Karena di kitab ini disebutin tuh. Ihtiyat liman sholat bi baladin ta'addatat fihi. Yang berbilang Jumatnya mengulang Jumatnya dengan duhur. Itu sudah ada. Wal ihtiyatu liman shalla bi baladin ta'addada. Ya kan? Ihtiyatnya apa? Ayyu'idaha dhuhran. Mengulang Jumat dengan duhur. Ya, itu sudah ada. Ya kan? Makanya jaga-jaga Pak, biar supaya kita juga walaupun ternyata Jumat kita sah, alhamdulillah kita duhur juga mah nggak apa-apa. Ya, Allah mencatat ketika duhur kita kerjakan, Allah mencatat ini duhur yang kapan ini, ya kan? Bahwa sholat Jumat kita ini sah, kemudian duhur ini berarti gimana hukumnya? Kalau memang kita punya kodok zuhur kapan yang belum kita kerjakan, nih malaikat ngeletakin, jatuhnya buat kodok, ya jatuhnya buat kodok. Kalau memang kagak punya kodok, ya kan, lah ibadah mah nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Ya percuma gue sholat duhur ternyata Jumat gue sah. Kagak ada kalimat percuma, ya kan? Ibadah ada yang enggak percuma, nggak ada. Semuanya Allah nilai. Kalau memang kagak ada kodok, ini jatuhnya sunnah dan itu pahala bagi kita. Makanya sampingan itu kudu Pak. Jangan kita ngejar sampingan dunia doang. Walaupun pokoknya kita 5 waktu nih. 5 waktu itu pokok. Sampingan kita mana nih? Sampingan kita itu dalam setiap hari kita sholat, rukunnya itu cuma 17. Rukun sholat 17. Setiap rukun itu banyak kesunahan. Nah ini yang harus kita kejar, kesunahan itu. Sampingan itu kita kejar. Jangan dunia doang kita kejar Pak. Dunia kita kejar banget, walaupun sampai tengah malam nyari orderan jam 12 malam di mana ujung harapan dikejar. Tapi yang sunnah ini kan sampingan sunnah ini. Sampingan ini kita banyakin. Ya, dan ini di dalam sholat alhamdulillah sampingan itu banyak kita mendapatkan. Di luar dari itu sholat sunnahnya kita kejar. Sholat sunnahnya ini sampingan. Jangan sampai kita sia-sia kita kejar. Umpamanya jam 12 malam ngapain? Nyari sampingan tahajud. Ya, jangan kemudian jam 12 ngapain ngambil orderan di sono. Lah,
tahajud dulu. Ini sampingannya tahajud, sholat malam dulu, ya kan? Iya, itu sampingannya. Mari banyakin kita sampingan, harus imbang. Sampingan untuk dunia dengan sampingan untuk ibadah, kudu imbang. Ya kan? Jangan kita capek ngejar sampingan, walaupun memang ternyata banyakan mana gaji kita, penghasilan antara gaji pokok dengan sampingan. Banyakan sampingan, ya kan? Lah ini alhamdulillah sholat 5 waktu kita ternyata memang sampingannya banyak. Kalau kita kerjain semuanya sunnah-sunnahnya, ya kan, di luar dari sholat fardu kita, sholat sunnah kita ini banyak agak, ya kan, yang kita ambil sampingan itu. Ya kudu imbang nih, ya jangan sampai, ya kan, ya kan, sampingan dunia doang yang dikejar-kejar, ya kan. Ternyata sampingan ibadah nggak dikejar, kudu adil ya, kudu imbang, karena semuanya kita kumpulkan buat modal kita, biar kita mudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ilahil karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman ghazira wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa hadina fi hadzal masjid kullahu salihan wa ta'ata wa amarana wa amarum tawila wa razzaqana wa razzaqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qala'ana wa qalam zakiyah wa jusadana wa jusadahum sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ahlikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.